Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, sedang ramai dan viral di media sosial di mana ada orang tua murid yang perintahkan sujud kepada teman dari anaknya. Bahkan beserta dengan sujud dia diperintahkan untuk menggonggong layaknya seperti guguk. Na'udzubillah min dalik. Jadi singkat kronologinya kami sampaikan, teman dari anaknya ini sebelumnya pernah mengejek, kemudian anak ini mengadu kepada ayahnya dan ayahnya kemudian tidak terima sampai mendatangi sekolah dan marah-marah dengan raut muka yang begitu sangat garang. Kemudian ayahnya ini memerintahkan kepada temannya, yakni teman dari anaknya ini, agar meminta maaf dengan cara sujud, kemudian menggonggong dan disaksikan oleh orang banyak di sana. Walaupun kejadian ini di SMA Sekolah Menengah Atas Kristen Gloria, akan tetapi kita akan ambil hikmah dan pelajaran dari tayangan yang kami akan sampaikan ini agar menjadi daf'ul mafasid untuk kita semua, dan kita akan bahas melalui perspektif Islam. Baik, sebelum kita komentari, kita akan tayangkan terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Silakan ya Khafillah. Nah, anak ini disuruh untuk bersujud kemudian menggonggong ya Khafillah. Nah, di sini ada ayahnya yang melarang anaknya untuk sujud dan kemudian menggonggong. Nah, ini adalah orang tua yang sebelumnya diejek atau dihina oleh anak ini. Karena orang tuanya ini marah, kemudian mendatangi sekolah begitu ya, dan ini memang di lingkungan sekolah SMAK itu, Sekolah Menengah Atas Kristen. Kemudian di sebelah samping depan belakang di sini ada warga ya, ada security juga kita lihat di sini untuk mengamankan dan sebagainya. Alhamdulillahnya di sana ada security, kemudian ada warga juga, walaupun kita melihat orang ini mimiknya begitu sangat garang begitu ya. Kita akan lihat selanjutnya, silakan. Kita perhatikan ya orang ini, Khafillah. Ini siapa? Ini siapa? Di sini ada anaknya ya, yang mungkin kasihan juga kepada ayahnya begitu ya, karena lumayan barusan kita sudah menyaksikan ya kegarangannya. Nah, kemudian diperintah lagi untuk bersujud dan menggonggong ya Khafillah. Kesalahannya kan memang ngomong dari temannya. Apa? Kita sekolah menggonggong. Jangan. Oh, sorry. Jangan. Memang anak. Kita cari sosisnya kan kita tergenerasi kok anakmu anjing. Nah, ini sudah terlihat ya bagaimana orang ini temperamen, kemudian memarahi ayahnya, memarahi anaknya, apalagi memerintahkan untuk sujud dan menggonggong. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Sudah, Pak. Sebetulnya ini ada kurang lebih 11 detik lagi. Sahabat Asik Ngaji bisa lihat di media sosial yang mungkin banyak beredar luas begitu ya. Kita akan tanggapi terlebih dahulu. Pertama ya Khafillah, terkait perintah untuk bersujud. Di dalam Al-Quran jelas perintah untuk bersujud, banyak sekali ayatnya, banyak sekali keterangannya terkait perintah untuk bersujud. Bahkan ada yang kemudian perintah seperti fi'lun amrin, wasjud waqtarib begitu ya, fasjud waqtarib. Kemudian ada juga yang berbentuk fi'lun madi, sajadah. Ada juga yang kemudian berbentuk fa'ilnya sajid atau minas sajidin begitu ya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan untuk bersujud. Nah, pertanyaannya kemudian apakah boleh bersujud kepada makhluk? Maka pertanyaan ini dijawab langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi la yanbaghi ayyasjuda li ahadin illa lillahi rabbil alamin. Seseorang tidak boleh bersujud kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Artinya bersujud harus kepada Sang Pencipta, bersujud harus kepada Tuhan, bersujud harus kepada Allah Rabbul Alamin. Itu yang pertama dalam perspektif Islam. Sekali lagi, dalam perspektif Islam. Yang kedua, sujud dibarengi dengan menggonggong layaknya seperti guguk ya Khafillah. Baik, sujud dalam Islam memposisikan diri kita sebagai makhluk, sedangkan Allah sebagai Khalik, memposisikan diri kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita merendah
merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Sang Pencipta. Kemudian tatkala kita sujud, ada bacaan-bacaan khusus, bukan menggonggong atau bacaan-bacaan yang lainnya, tetapi ada bacaannya yang kemudian diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan bacaannya khusus mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Salah satu doanya kita bisa membaca subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu bacaan-bacaan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan cara kita bersujud kepadanya. Kalau misalkan sujud dengan menggonggong, jelas ini menyalahi aturan. Sekali lagi, dalam perspektif Islam. Nah, Islam juga memberikan tuntunan kepada kita agar kita tidak menghina, tidak mengejek kepada saudaranya sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah engkau menghina satu kaum dengan satu yang lainnya. Bahkan kita diajarkan agar tidak sembarangan menyakiti orang lain, dan kita harus menahan diri daripada menyakiti orang lain, yang disebut dengan kaful ada. Kita tidak diperbolehkan menyakiti orang lain. Kalaupun orang lain menyakiti kita, maka kita menjalaninya dengan sabar dan bijaksana. Dan Islam mengajarkan kepada kita, tatkala kita berjalan, jangan membusungkan dada, jangan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala la tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini membusungkan dada, menghinakan, merendahkan orang lain. Kemudian kita merasa mulia, kemudian kita merasa lebih daripada orang lain. Itulah landasan dan dasar yang kemudian diajarkan oleh Islam. Nah, ikhwatillah, kalau misalkan kita melihat pemberitaan yang ada, bagaimana anak ini yang mendapatkan kekerasan secara verbal, hemat kami, orang ini mendapatkan kekerasan secara verbal, ikhwatillah. Dan kalau misalkan kita melihat pemberitaan yang ada, di sini disebutkan ya, siswa SMAK Surabaya alami trauma usai dipaksa sujud dan menggonggong. Ternyata anak ini mengalami trauma, ikhwatillah, ya, sujud kemudian menggonggong dan disaksikan oleh orang lain, akhirnya apa? Trauma. Kita bisa baca di sini, Surabaya CNN Indonesia, EN, siswa SMA Kristen SMAK Gloria 2 Surabaya, yang jadi korban kekerasan verbal dari seorang pria dewasa, disebut tengah mengalami trauma. Ya bela. Sekarang sudah diamankan pihak kepolisian, bahkan orang ini dijemput di bandara ya oleh pihak kepolisian, yang sebelumnya garang tetapi sekarang lemes dan lesu. Alhamdulillah, kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana video penangkapannya. Kemudian dia sekarang sudah memakai baju oranye. Alhamdulillah, sahabat isi ngaji, jadikan sekali lagi video yang kami tayangkan ini sebagai pelajaran, pengingat untuk kita, agar kita semakin hati-hati untuk menjalankan rutinitas kita, kehidupan kita. Semoga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yang mudah, hisab yasirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.